You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Syukur pada pagi hari yang indah ini, karena sungguh atas anugerah Tuhanlah kami boleh sekali lagi bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan juga adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan boleh membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kita bersama-sama di dalam kesempatan ini akan merenungkan tema Thou shall love the Lord and thy nation. Wah, ini menarik sekali melihat bagaimana kecintaan kepada Tuhan dikaitkan juga dengan kecintaan kita kepada bangsa di mana Tuhan menempatkan kita. Ayat firman Tuhan yang akan melandasi perenungan kita diambil di dalam Efesus pasalnya yang kedua. Ya, Efesus pasal yang kedua, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-10. Saya bacakan bagi kita, Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baru saja baca ini merupakan apa yang Paulus sampaikan ketika dia melihat kembali bagaimana anugerah Tuhan yang sudah dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dulunya kita mati di dalam dosa, tetapi sekarang kita boleh hidup di dalam Kristus, dan hidup di dalam Kristus, di dalam hidup yang baru, ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Karena itu Paulus mengingatkan ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita yang hidup di dalam Dia. Penghayatan ini menolong kita boleh merenungkan bahwa hidup kita ini bukanlah tanpa tujuan. Kalau ada Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka Allah yang mencipta, Allah yang menebus, Dia juga Allah yang punya rencana yang indah bagi kehidupan kita. Ada yang Dia siapkan bagi kita. Dan itulah yang mau kita sama-sama lihat bagaimana di dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Biarlah kita menjalaninya di dalam ketaatan kepada Allah yang punya rencana yang indah dalam hidup kita. Termasuk ketika kita lahir di bangsa Indonesia. Teman-teman, kalau menyadari tidak ada hal yang kebetulan dan ada rencana Allah di balik semuanya itu, maka sadarilah bahwa Allah punya rencana waktu menciptakan kita, dan Allah juga punya rencana bagi kita ketika Dia menciptakan kita ada di bangsa Indonesia. Dulu Kak Alex mikir gitu ya, kenapa ya Tuhan harus ciptakan kita dari berbagai bangsa? Thank God I am Indonesian, but still Tuhan juga menciptakan bangsa-bangsa yang lain.
Sampai saya menemukan atau melihat apa yang disampaikan dalam khotbah Paulus di Kisah Rasul 17. Ketika Kisah Rasul 17 ayat 26, perhatikan ayatnya. Dari satu orang saja, Ia atau Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Perhatikan ayat ini baik-baik. Allah yang menciptakan dunia, Allah yang juga punya rencana menciptakan bangsa-bangsa. Allah kita adalah Allah yang menyukai keberagaman, sehingga Dia pun yang memberikan berbagai bangsa hadir dalam dunia ini. Dan ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap bangsa kalau kita perhatikan. Dan kalau kita melihat visi akhir zaman bahwa Tuhan pun akan mengumpulkan semua manusia dari berbagai suku, kaum, bahasa, dan bangsa berkumpul di hadapan takhta Anak Domba. Ini gambaran keindahan. Di dalam Kristus kita melihat keberagaman, bukan keseragaman. Dan ini yang kalau kita perhatikan, ternyata kalau Tuhan hadirkan kita di Indonesia, kita lahir di bangsa ini, mungkin ada juga nggak lahir di sini ya, ada yang mungkin lahir di luar negeri. Tapi sekarang kamu ada di Indonesia, kamu belajar di Indonesia, kamu studi di bangsa ini. Maka mari kita belajar melihat ada rencana Tuhan yang Tuhan rindukan melalui kehadiran kita di bangsa ini. Apakah kita bisa menghayati bahwa kita mencintai Indonesia? Aku cinta Indonesia. Ketika Kak Alex coba merenungkan, melihat kembali dalam sejarah perjalanan bangsa ini, saya menemukan hal yang menarik dikaitkan dengan kehidupan orang percaya. Orang-orang yang percaya pada Kristus juga termasuk di dalam membangun bangsa ini dan mendirikan bangsa ini, kalau boleh pakai istilah seperti itu. Teman-teman, pergilah ke Taman Makam Pahlawan. Kalian akan melihat yang namanya pahlawan di sana. Pusaranya bukan hanya dari satu agama. Di sana juga ada salib. Berarti juga ada orang-orang yang Tuhan pakai juga di tengah bangsa ini memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Termasuk waktu mendirikan bangsa ini. Ada banyak nama yang bisa kita sebutkan. Mungkin kalau kita belajar PPKN, kita belajar sejarah bangsa ini, bagaimana persiapan kemerdekaan. Kita bertemu dengan beberapa nama yang kita bisa langsung sense, wah, ini anak Tuhan. Ya, nanti Kak Alex akan tunjukkan beberapa nama. Tapi nama berikut ini bagi saya juga sangat berkesan kalau kalian coba melihat sepak terjangnya. Nanti kalian bisa cari, bisa googling, belajar lebih jauh tentang Dr. Johannes Leimena. Dia pada dasarnya adalah seorang dokter medis, tetapi kemudian dia terlibat juga memimpin pergerakan. Waktu itu dia sebagai salah satu wakil di dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, seorang yang mewakili Yong Ambon. Ada kalimat yang dia sampaikan yang bagi saya menarik, melihat bagaimana Leimena ini menghayati kekristenannya dan kebangsaannya. Kalimat yang dia katakan, dalam hal kecintaan kepada tanah air, orang Kristen tidaklah boleh kurang, atau tidak boleh kurang lah, malahan harus lebih tinggi dan menjadi teladan bagi warga negara lainnya. Waktu Kak Alex renungkan kalimat ini, bagaimana dia mengkaitkan cinta kepada bangsa itu terkait dengan kehadiran kita sebagai orang percaya, orang Kristen, orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan lihat, ada sederetan nama. Lihat slide berikut ini. Ini adalah pengikut Kristus untuk Indonesia. Dalam satu infografis saya menemukan nama-nama ini adalah orang-orang Kristen yang ada dan ikut mendirikan bangsa ini. Jadi kalau kita belajar sejarah, kita pun akan melihat bahwa yang ikut mendirikan bangsa ini, yang ikut berpikir, berjuang untuk bangsa ini bukan hanya dari satu agama. Ada Dr. Johannes Leimena. Teman-teman bisa lihat di slide. Ada Alexander Yakob Pati.
Ada juga Bapak Yohanes Latu Harhari. Lalu kemudian ada Sam Ratulangi. Kita seringkali dengarnya, mungkin kayak sekarang kita taunya itu nama jalan ya. Tapi itu adalah orang Kristen, tokoh yang juga pada waktu itu ada di dalam pergerakan kemerdekaan bangsa kita. Belum lagi nama-nama lain. Thomas Nayawan, Todung Sutan Gunung Mulia, Amir Syarifuddin, Ari Lasut, Tahi Bonar Simatupang. Itu kita tahunya jadi nama jalan TB Simatupang. Ada John Lee, ya, seorang yang juga berjuang. Ada Franz dan Alex Mendur, Walter Monginsidi, dan banyak nama lain yang waktu kita renungkan, ini adalah anak-anak Tuhan di bangsa ini. Bagaimana kita mengkaitkan cinta kita kepada Tuhan dengan cinta kepada bangsa ini? Nah, saya ajak kita coba lihat satu ayat yang akan kita baca dari Matius 22. Ketika seorang ahli hukum datang dan bertanya pada Yesus, hukum manakah yang terutama? Mari kita lihat jawaban Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kita perhatikan ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan ayat-ayat ini. Bagaimana Yesus mengkaitkan kasih kepada Allah dalam hukum yang pertama dalam kaitannya kepada kasih terhadap sesama. Love God and love your neighbor. Tentunya cinta kepada Allah ini harus kita bangun dalam hidup kita. Mencintai Tuhan, mencari Dia dengan sepenuh hati. Saya pikir itulah juga yang menjadi tema besar di sekolah. Ketika kita bicara desiring God. Kita rindu kenal Tuhan. Dan itu yang terus kita upayakan, kita bangun bersama. Dua ayat ini menjadi ayat yang mendasari tema desiring God. Perhatikan Yesaya 26, ayat 8 dan 9. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap hati aku merindukan Engkau. Ini kata segenap hati mirip seperti tadi ya, kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Gambaran kerinduan yang dalam kepada Allah. Hungry for God. Merindukan Allah begitu rupa. Teman-teman, perhatikan ayat 20, Yesaya 26 ayat 8 dan 9. Sekali lagi saya sudah memberikan warna kepada kata-kata kerja yang menunjukkan apa yang menjadi kerinduan ya. Menanti-nantikan. Jadi itu sebuah sikap yang begitu rupa mau mencari Allah, menanti-nantikan. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau. Dengan sepenuh hati aku mencari Engkau. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa sebenarnya kasih kepada Tuhan itu harusnya terus menjadi kerinduan kehidupan kita hari demi hari. Dalam bagian ini dikatakan pada waktu malam, merindukan pada waktu pagi, mencari. Nah, ini gambaran yang indah sekali dari kehidupan yang bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau kita kembali ke ayat yang Tuhan Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu, itu nggak berhenti di situ. Bagaimana itu mengalir menjadi kasih kepada sesama. Nah, kita bisa lihat hubungan ini di dalam penjelasan yang diberikan oleh Rasul Yohanes di dalam suratnya. Perhatikan 1 Yohanes 4 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ayo, Kak Alex ajak kita perhatikan ayat ini, saya akan bacakan bagi kita. Inilah kasih itu,
Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, perhatikan ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah juga kita saling mengasihi. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Perhatikan, bahwa kasih yang kita terima dari Allah, itulah yang kemudian memenuhi hati kita dan mewujud nyata dengan kita mengasihi sesama. Jadi kalau sepanjang hari, setiap hari kerinduan kita, our deepest desire is to know God, to love God, to seek God, maka harusnya itu mewujud nyata dalam kasih kita, dalam keseharian kita. Kepada siapa? Kepada sesama. Nah, dalam konteks ini, teman-teman dan saya, kita hadir di Indonesia. Siapakah sesama yang Tuhan berikan? Ya, orang-orang yang ada di bangsa kita. Sehingga waktu kita mengatakan kita mencintai Indonesia, itu adalah apa yang lahir dari kecintaan kita kepada Allah. Karena cinta kepada Allah melahirkan juga cinta kepada sesama yang mewujud nyata di dalam kehidupan kita. Jadi saya makin menghayati tema kita hari ini, Thou shall love the Lord and love your nation, love thy nation. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi ini sesuatu yang memang menjadi khas kekristenan. Ketika kita betul-betul mengalami kasih Allah, maka kiranya mewujud nyata di dalam kasih kita kepada sesama, termasuk di bangsa ini. Teman-teman, ketika melihat kehidupan para tokoh yang tadi Kak Alex sebutkan di depan, salah satu yang menarik yang kita perhatikan Dr. Johannes Leemena. Apa kontribusinya bagi bangsa ini? Dalam satu wawancara televisi dokumenter tentang hidup Leemena, ada seorang teolog yang mengatakan Leemena tidak pernah mempertentangkan antara imannya kepada Allah dengan nasionalisme kebangsaannya. Bahkan dia melihatnya sebagai sebuah tindakan nyata dari orang yang mengasihi Allah. Dia berpikir mendalam untuk bangsanya. Apa sumbangsi Leemena yang terbesar? Salah satunya karena dia pernah jadi Menteri Kesehatan. Yang dia pelopori adalah lahirnya puskesmas. Wow, puskesmas adalah buah pemikiran anak Tuhan yang berusaha mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Pemahamannya sederhana. Setiap orang harus punya akses kepada kesehatan. Terdekatnya di mana? Ya, puskesmas. Soal ini tidak berjalan dengan semestinya atau apa ya. Saya tetap menghayati, tapi sistem itu yang dia coba pikirkan, itu menolong kita melihat bahwa ada kasih yang besar kepada bangsanya, sehingga Leemena Tuhan pakai juga memikirkan tentang puskesmas ini. Nanti teman-teman bisa baca, bisa pelajari lebih jauh. Dan yang menarik bahwa puskesmas, konsep ini atau yang kemudian dikenal dengan nama Leemena Plan, rencana Leemena ini bahkan diambil oleh WHO sedunia, mengambil ini, mengadopsi sebagai satu pemahaman kesehatan sedunia yang perlu dipikirkan. Harusnya iman kita kepada Tuhan, cinta kita yang besar kepada Tuhan, melahirkan cinta kepada bangsa. Apakah kita bangga jadi orang Indonesia? Nah, saya pikir seharusnya ya kita makin bangga jadi orang Indonesia ya. Sekarang memang dengan budaya yang begitu banyak, film-film kita western ya, ada juga film Indonesia sekarang bagus-bagus ya. Tapi kemudian kalau teman-teman perhatiin, kadang makanan kita Korea ya, makanan kita Jepang gitu, sushi dan seterusnya ya. Semua itu kita memang hidup dalam alam global, internasional. Tetapi mari kita menghayati kita ada di Indonesia ya. Nah, tidak kebetulan tentunya di sekolah dalam bulan ini bulan bahasa dan Nusantara.
teman-teman bisa melihat bagaimana kita mencoba melihat pentingnya apa yang kita pelajari dari konteks budaya bangsa kita sebagai bagian aplikasi iman kita, kecintaan kita kepada Tuhan. Kalex ingat ada kalimat tak kenal maka tak sayang ya. Ayo kita kenal nggak bangsa kita ya. Coba nih lihat baju-baju daerah gitu ya. Kadang kita juga nebak ini dari mana ya. Kemarin aja masalah baju daerah di uang 75.000 aja jadi wacana nasional gitu ya. Karena ternyata banyak yang nggak tahu itu dari Kalimantan dan seterusnya. Belum lagi makanan daerah, teman-teman bisa lihat nih. Ada yang tahu nama-namanya? Mungkin paling tahu yang paling depan tuh tahu gitu ya. Ayam goreng gitu ya. Nah coba lihat lagi nih gambar berikutnya. Apa nih? Kue apa ini? Kadang-kadang kita juga bingung ya, saking banyaknya jenis kue di Nusantara ini. Bayangkan, Indonesia tuh begitu luas. Belum lagi rumah adatnya. Teman-teman bisa lihat rumah adat dengan berbagai kearifan lokal. Nanti kalau kita perhatikan, ada rumah adat yang nggak ada pakunya tuh teman-teman. Jadi benar-benar semua disusun begitu rupa. Dan ini kearifan lokal yang mungkin tidak ditemukan dalam arsitektur modern. Yang pakai paku, pakai semen, dan seterusnya ya. Tapi menarik untuk melihat bahwa ini keberagaman yang Tuhan berikan. Jadi keindahan di Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita kenal budaya kita? Apakah kita menggalinya, kita mempelajarinya? Belum lagi bicara bahasa daerah. Teman-teman bisa lihat ya, berbagai macam bahasa daerah. Bisa lihat di infografis berikut. Ada kekayaan Indonesia dengan bahasa daerah. Di berbagai daerah itu begitu banyak jenis bahasa yang waktu saya perhatikan nih ya, ini mau menunjukkan bahwa kita tuh tidak sama. Dan siapa yang menciptakan itu? Balik lagi ke ayat tadi ya. Kisah Rasul 17. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menetapkan batas-batas, dan Tuhan yang memberikan karunia ini bagi kita. Tapi kita kembali bersyukur karena kita juga punya bahasa persatuan ya. Bahasa Indonesia. Kita bangga berbahasa Indonesia. Dan kiranya ini menjadi satu respon kita melihat bahwa Tuhan pun memberikan kesatuan, bukan keseragaman. Dan ini jadi keindahan. Kita satu dalam keberagaman. Boleh lihat di infografis berikut. Kita satu dalam keberagaman. Indonesia ada sekitar 13.000 pulau, walaupun hanya sepertiga yang didiami atau ditinggali oleh manusia. Lalu kemudian kita punya kurang lebih 1.340 suku. Data yang di infografis ini ada kurang lebih 2.500 bahasa daerah. Wow. Ada 6 agama, belum lagi kepercayaan dan seterusnya. Tapi apa sih yang bisa kita pelajari? Kita tuh satu bangsa. Dan setiap kali kita melihat ini semua, biarlah kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Thank God I love Indonesia. We love Indonesia. Kita semua mencintai Indonesia. Bagaimana wujud nyatanya? Mari kita mengasihi bangsa ini dengan mengenal. Ya, seperti kalimat tadi ya, tak kenal maka tak sayang. Mau sayang sama Tuhan, mau mencintai Tuhan, ayo kenal siapa dia. Mau sayang bangsa ini, mencintai bangsa ini, biarlah. Mungkin kita pikir ngapain sih bulan ini kayaknya kita mesti pakai bahasa daerah lah, makan makanan ini, mesti tahu ini itu. Ini adalah wujud kita mengasihi, mencintai bangsa ini dengan mengenal. Mungkin kita nggak bisa kenal semua, terlalu banyak teman-teman. Tapi paling tidak ada hal-hal yang bisa teman-teman pikirkan. Mungkin beberapa dari kalian nanti satu waktu jadi pengusaha, melanjutkan usaha papa mama, memikirkan Indonesia, bagaimana mungkin bisa mengemas makanan-makanan Indonesia dengan dijual lebih baik. Melihat kain-kain yang ada di bangsa kita yang bisa dibuat baju dengan lebih baik. Saya pikir mari pupuk cinta kepada bangsa sejak kamu ada di sekolah. Thou shall love the Lord and thy nation. Biarlah sungguh mewujud nyata kasih kepada Allah di dalam kita mengasihi bangsa ini. Mari juga terus doakan bangsa ini di dalam berbagai pergumulan. Biarlah kita bawa kepada Tuhan yang juga sangat mengasihi bangsa ini.
Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Mu yang menuntun kami melihat kepadamu, dan kemudian kami pun ditolong melihat ke bangsa kami. Bangsa yang besar, dengan begitu banyak ragam budaya yang Tuhan karuniakan. Tolong kami, bukan cuma numpang lewat, numpang lahir di bangsa ini, tapi terus berpikir, melalui bangsa yang besar yang makin kami kenal hari demi hari, apa yang Tuhan rencanakan bagi setiap kami. Tuhan, kami sangat percaya bahwa Engkau punya rencana yang indah, dan karena itu tolong kami juga belajar taat kepadamu, belajar mengenal hal-hal indah yang sudah Tuhan karuniakan, supaya pada waktunya nanti juga Tuhan akan memakai semua itu untuk mendatangkan kemuliaan bagimu dan juga kebaikan bagi banyak orang. Sekali lagi terima kasih karena kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu pagi ini. Tolong kami semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai bangsa ini, dan semakin akhirnya membawa bangsa ini pun memuliakan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami, sekali lagi bukan cuma jadi pendengar, tapi kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengasihi kami, mengasihi Indonesia, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.